Boleh kain kapan dijahit? Jawabannya boleh, tidak masalah. Ya, terkadang ini ada uang yang ngacau. Ya, kain itu tidak boleh dijahit-jahit. Tidak boleh dijahit ya, dijahit. Tapi memang ada cara. Ya ini, sampai sini kita. Nah nih, oh ya, di bawahnya ini kasih tali dulu ya. Si talinya pun terbuat dari kain inilah. Jadi ini kain untuk bungkus, ada kain untuk buat sebagai tali, ada sebagai pakaian dalamnya. Jadi, nah ini ukuran yang dijadi satu. Nah, ada yang cara pertama, biasanya ditumpuk. Dia cukup ditumpuk ini. Nah, tapi bawahnya sudah saya tali ya, kayak ini ya. Nah, cara yang pertama ditumpuk saya ini. Boleh tak? Boleh. Yang penting ini jangan terlalu dempet ini. Ya, karena kalau terlalu dempet saya ini, ketika jenazah sudah diikat talinya, pas diangkat kan biasanya kan galak ketarik kan. Oh yang ini ketarik, otomatis ini kelihatan badannya. Ya, awalnya kelihatan. Makanya agak dilebihkan, agak lebar sini naruhnya. 9 atau 2 bulan boleh. Yang penting dia kalau misalnya kain itu ketarik, dia ketarik ini. Nah, tidak sampai terbuka sini. Kayak ini, ya, paham ya? Nah, yang cara keduanya, ya ini yang sudah jahit, ini tinggal buka, ini sudah jahit. Nah, ya lebih lebar, ini sudah jahit. Kenapa jahit? Supaya lebih aman. Nah, inilah kalau misalnya kita beli jadi. Ya, lebarnya cuma semeter kayak ini lebarnya. Kita beli pakai yang sudah jadi. Oke, ini untuk masalah kainnya. Nah, sekarang kita lanjut untuk mengangkatnya. Nah, tadi setelah dimandikan kan, jenazah itu kan diangkat. Ya, ingat ketika diangkat sudah diantri, sudah dikeringkan, ya diangkat. Ketika angkat pun harus hati-hati. Kenapa? Jangan sampai pas ngangkat kain terbang-terbang, badannya kelihatan. Ya, tidak boleh. Nah, dibaringkan. Nah, jenazah nanti dibaringkan langsung ke sini, ke pucuk kainnya. Ya, ke atas kan? Kainnya langsung di sini. Nah, terus. Itu pakai kain enak yang baringkannya. Ya. Kenapa? Biar dia rapi. Oke, nah. Ingat ya. Jenazah yang sudah dimandikan tadi dikeringkan, ini pakai kain jahit yang tadi ya, karena tadi basah kita pakai ini deh. Nah selama dia di pembaringan, ingat, ini jangan diganggu-ganggu. Tapi kamu iseng-iseng kamu buka ini, tidak boleh, ya, tidak boleh. Nah selanjutnya kita untuk ungkapan nih, ini belum sudah istiqomah, ada sini. Jadi kita coba dulu, harus tiga kali. Jangan gitu. Dewasa. Ini kebetulan ada seminar ya, sedikit. Ini ada jadi untuk kain ya, jadi kalau lagi ya, mudah-mudahan kain yang mudah disini lagi. Kain jenazah kalau kita beli jadi yang sudah sepaket, gajinya lebarnya cuma ini. Ya, kalau kita beli yang sepaket yang sudah jadi, yang praktis, ukuran lebarnya cuma ini lah. Bahkan untuk ukuran badan manusia pun bisa cukup kalau untuk bagian tubuhnya. Maka yang perlu diperhatikan apa? Kalau kita beli yang meteran, yang 100 meter, 50 meter kan enak. Kita gunting dewek. Ukuran lebarnya disesuaikan dengan badan jenazah. Tapi kalau kita beli jadi, yang jadi sama. Nah tadi ada dua cara. Jadi ada dua cara. Nah yang pertama
pertama, kain tadi ditumpuk. Ya. Kain ditumpuk sebanyak 3 lapis. Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga. Dan nutupnya jangan, nimponya jangan terlalu mepet. Kasih jarak sekilas atau 2 milan ketika nimpo kain tadi. Ya, supaya pas sudah diikat, jenazah pas diangkat itu kain ketarik tidak kelihatan untuk jenazah. Jadi yang pertama. Yang kedua, ada juga banyak di beberapa daerah menerapkan kalau kain kurang itu dijahit. Ya, itu dijahit. Pertanyaannya apakah boleh? Boleh. Karena dari jurusan sendiri aku juga mengatakan di Jawa Timur ya. Itu nanti boleh. Kain dijahit tidak masalah. Tidak masalah. Bahkan ketika beliau belajar di talim, ya tahu talim, kota talim Modromo, itu sama nanti. Jadi juga tidak masalah. Tidak ada larangan. Jadi kalau ada orang yang bilang tidak boleh kan kamu dijahit, itu siapa yang bilang tidak boleh? Ya, boleh. Dan bahkan warna kafan untuk mengukur jenazah selain warna putih juga ada masalah. Tapi yang dianjurkan alangkah lebih baiknya kita usaha nyari dulu. Ya, usaha nyari dulu. Cari yang warna putih. Oke. Paham ya? Oke, sekarang sekali lagi kita lakukan. Nah ini lagi ciri wong kalau selama hidup nasihatnya tidak galak ya. Ya mandiri, muslim. Tutup lagi ya. Ya, selama jenazah atau mayit ingin dikafankan, kondisinya tertutup semua, jangan ada terbuka. Ya, tidak. Nah, tadi kan habis dimandikan, ya. Jenazah itu ketika dimandikan itu tidak pakai apa-apa. Nah. Makanya ketika mandikan tadi, saya bilang tadi harus hati-hati ketika memilingkan, jangan angkat kakinya, jangan sampai ini terbuka. Kalaupun terbuka, itu kan yang mandikannya kan laki-laki semua kalau jenazah laki-laki. Makanya ada tirai. Nah, kalau kalian melayat, ada tirai warna hijau, jangan kalian cek ini. Ya, tidak boleh. Ya, paham ya? Apalagi kalian iseng dibuka kayak ini. Dibuka, dijadikan, tidak dibalikin lagi. Ya, tidak boleh. Kenapa? Karena itu tidak untuk menutupi tempat pemandi jenazah. Karena syarat tempat pemandi jenazah tadi apa? Tutup ada atap atau menutup dinding. Oke, selanjutnya apa? Nah nih, jelaskan lagi. Di sini ada celah. Ya, ini celah. Tahu celah? Ah, yang biasa lewat di sini. Ya, ini celah. Nah, ini ada wangian nih. Ya, wanginya. Ya, itu jenazah juga. Jadi, tadi ada lagi ada kapas. Ada serbuk pewangian. Nah, kalau kalian pernah melihat di samping jenazah ada kayak gaharu lilin, tahu? Cari dia dibakar. Nah, itu bukan saja, nah. Itu pewangian. Ya. Kadang ada memang beberapa daerah dia naruh di samping jenazah supaya ruangan itu wangi. Jenazah sudah wangi, ruangan yang di rumah itu pun jadi wangi, bukan berarti tadi saja nih. Bukan. Ya, itu cuma sekedar untuk pewangian ruangan cak kita yang maulid ya. Maulid pastinya itu kan ada ustadznya bakar wangian. Ya. Nah, itu untuk wangian, wangian ruangan ya supaya harum. Itu salah satu sunnah Rasul juga. Rasul juga menerapkan itu. Nih, yang pertama. Lanjut ya. Yang pertama, yang minyak wangi ini dioleskan dulu di sekitar tempat kainnya. Ini buka, ini kan ada tutup yang kedua nih, ada tutup lagi. Ya, dibuka, ini dioleskan di sekitar kainnya. Ya, sekitar kainnya dipakai biar wangi. Nah, kemudian dia sudah ada ketentuannya Pak. Biasanya kalau kita beli sudah ada. Nah, ini buatan apa? Tidak boleh pakai yang lain ya. Mentang-mentang apa? Mengopi Casablanca, pakai Casablanca, tidak boleh. Pakai apa GSP, tidak boleh. Sudah ada ketentuan semuanya. Nih, ini contoh ketika jenazah tadi kapankan. Nah, ini dikasih wangi tadi sekelilingnya. Kalau sudah, selanjutnya apa lagi? Tidak ya? Nah, jadi kapas ini nanti ya digunakan untuk beberapa sela-sela bagian tubuh. Ya, ini diambil kapas. Nah, dikampurkan ini taruh di sini. Nah, ini ya. Ini ambil sebagian ya. Nah,
diikat. Nah ini ujungnya diikat ya. Ujung jempol kaki diikat. Nah nih. Biar dia tidak lepas. Ikatnya gibat besar. Apa titik Nah, di sela-sela nih, ini lagi. Biasanya kalau ada jenazah yang mohon maaf ada penyakit bagian dalam ya. Biasanya ketika dia meninggal karena anggota dalamnya itu, anggota tubuh dalam itu ada yang pecah. Ya, maka biasanya sebelum dimandikan cairan itu keluar terus dari belakang. Ya, makanya ketika mandikan tadi salah satu cara supaya cairan tidak keluar terus diumpet. Ya, jadi sudah dibersihkan tadi ya, sudah dilap, dibersihkan, tiba-tiba keluar lagi. Salah satu caranya diumpet. Jangan jualin altiku, tidak boleh. Ya, biar apa kan? Tidak boleh. Cukup pakai kapas. Begitupun ketika nanti sudah dimandikan, nanti kapalnya jadi ambil, nah, ditaruh di sini ya, di bawahnya, ya. Pas dimasukkan ke bawah, di lipetan, di lipetan buburnya. Ya, nah, dekat potong kulitnya. Jadi ditumpal di situ. Oke, sudah. Nah, di bagian-bagian tertentunya kayak kuping, ya. Tapi biar memberikan wangi tadi satu. Jadi di bagian-bagian tertentu liputan tertentu dikasih. Ya. Jadi di beberapa liputan anggota tubuh itu dikasih ya apa sama nih yang sebut wangian tadi. Ya. Sebelum dicarikan tadi, rambut tadi kan saya jelaskan tadi ya, yang belakang. Saya jelaskan tadi ketika mandikan tadi pas kita nyampui rambut bagian kepala, ketika terlihat ada beberapa rambut yang terlepas, itu kan diambil dibersihkan, ya. Nah rambut itu tadi ditaruh di sekitar kepala. Bagian kelihatan be, jangan kamu cari ke bawah-bawah sampai tanah, tidak usah. Cukup pas kalian nyisir pakai tangan itu, ada yang nempel rambutnya diambil. Itu disertakan nanti ketika di nah sebelum dikapalkan disisir rambutnya, kalau rambutnya panjang dirapikan ya. Oke, nah ini ketika ini sudah taruh, nah baru yang selanjutnya Pak, selanjutnya adalah menutup kain Pak. Nah nutupnya dari sebelah kiri dulu ya. Nutupnya dari sebelah kiri. Nih, kemana kan? Nah, dari sebelah kiri ya. Dari sebelah kan? Nah, baru yang sebelah kan? Sebelah kanan. Lepas dulu. Nah ini, sekarang lihat ke yang bagian terakhir. Ini ya, ketika nutup kain kafan yang bagian terakhir atau lapis ketiga ini, itu ada dua cara. Ya. Nah, cara yang pertama yang diajarkan oleh Kaisar dulu waktu dijawab. Ini sama kayak tadi kan, cukup dilipat. Ya. Dan Habib Abdul Rahman juga ngajarkan dilipat biasa kayak tadi, dari kiri ke kanan. Nah, kiri ke yang kanan. Nah, lipat kayak ini. Ya. Ini kan ditutup kalau ya. Nah, ini biar ditutup kalau, sisakan di
kayak ini, cukup kayak ini. Nah, kayak ini ikat. Selesai. Ya. Nah, cara yang kedua, ini banyak dipakai oleh masyarakat sekitar kita juga. Cara yang kedua kayak ini. Nah, ya, oleh kiai-kiai kita kayak kampung ya, yang di sekitar kita sini diajarkan juga. Cara yang kedua bisa digulung. Gulungnya ke ya. Nah, aliskan. Nah, ini cara kedua, ini digulung, terus digulung. Nah, ketika digulung ini kan bakal rapat kan? Nih kayaknya, nah, rapat ya. Nah, kan? Nah, ini tinggal ikat. Nah, ketika ikatnya, ya, ketika ikat, simpul ikatan itu di sebelah kiri. Jangan di tengah sini, di sini. Nah, nih. Nah, di sebelah kiri. Dan ikatnya jangan ikat mati. Kenapa? Kaget, susah bukanya. Ya, nih. Ini taruh sebelah kiri, ikatnya simpul gini aja. Nah, jadi tinggal, sama gini juga. Oke, udah ya, yang belakang kelas 6, kelas 5. Ya semuanya. Nah, jadi inilah hasil akhirnya. Ya, hasil akhirnya. Nah, ini harus kan memang harus tertutup kan, sampai kepala kan. Nah, jadi yang ini sisakan dulu. Kenapa nih? Ketika terakhir biasanya di bagian kening itu dikasih minyak dengan cara dituliskan. Ya, dengan cara dituliskan. Contoh misalnya lafaz Allah dan lafaz Nabi Muhammad. Atau kalau misalnya bisa lafaz syahadat. Ya, dituliskan. Atau cukup kalimat tahlil la ilaha illallah. Ya. Nah, minyak ya, minyaknya ini dituliskan di keningnya. La ilaha terus illallah atau cukup biasanya kalimat Allah atau kalimat Nabi Muhammad. Itu apakah itu harus? Nah, ini ada beberapa pandangan ya dari ulama. Ada yang boleh, ada yang tidak perlu. Nah, jadi ini kenapa dituliskan di bagian kening? Supaya nanti ketika kita ditempelkan wajah kita di liang lahat, tahu liang lahat kan? Ini kuburan. Nah, kayak ini ada kecil lagi di sini. Nah, yang kecil itulah yang tadi tempat kita bersender. Itu dimiringkan lebarnya cuma selebar bahu kita nih. Di bagian ini. Ya, ditempelkan. Nah, sebelum ditempelkan kaki kan ini dibuka nih, tali tadi. Dibuka wajah ini tempelkan ke tanah. Ya. Itu seolah-olah seperti kita sholat. Kita tuh sujud. Cuman posisinya bukan kita rukuk tidak. Kita posisi berbalik, menghadap kiblat, dibuka, ditempelkan ke dinding. Ya, ditempelkan ke dinding. Itu seolah seperti kita sholat saat kita lagi sujud. Ya. Paham dari sini? Nah, setelah tadi dikasih wangian dituliskan di keningnya. Kalau misalnya tidak dikasih, tidak usah ditulis. Boleh tidak? Tidak apa-apa, masalah. Ya, jangan dipermasalahkan. Oke, paham ya? Nah, setelah dikasih tadi, baru ini dibungkus. Nah, yang terakhir tadi, kita 3 lapis kan? Nah, ini baru terakhir tadi. Seperti ini. Sampai habis. Nah, sampai di sini. Ya, paham ya? Udah ya? Jadi. Ya, ini dulu. Nah, semuanya. Jadi untuk tali
tali pengikat kafan ini dibagi menjadi 5 bagian ya. Bagian kepala, bagian perut, bagian lutut, dan pergelangan kaki dan ujung kaki. Totalnya nih 5. Ya, dilihat enggak? Ya, dilihat karena tadi ketika sudah ditutup digulung, nah diulung sini langsung. Makanya ketika jenazah dibuka langsung sini lah. Nah, kalau dilihat ini susah dia. Ya. Oke? Uangnya sampai sini ya. Karena tadi, ya nih, kenapa tali harus dibuka? Saya bilang lagi tadi, pertama bagian wajah, ya, cukup bagian wajah sini, kita menempelkan ini, info di liang lahat tadi, ya. Jadi ini, ya, ketika saya dikuburkan, ini kan dibuka, ini ditempelkan sini. Nah ini tangan, ini tangan tadi, ya nih, ya, info tadi ditempelkan. Terus, dengerin, di sela-sela tubuh jenazah tadi dikasihlah bola-bola yang terbuat dari tangan atau bantalan, ya. Dari tangan kuburan juga buat betulan, bismillahirrahmanirrahim, ya. Itu alamat pasang lagi. Terus biar apa? Biar ini nggak udah lagi, ya. Paham? Ada lagi? Iya. Mana lagi? Oke, semuanya cukup sampai di sini. Pembelajaran semuanya yang sebelah sini menjawab. Sudah ngerti? Kalau tak belum maju sebelum kita baca ya. Ya, Nambi bisa. Nama. Yang Putri sudah selesai ya? Sudah cukup ya? Apa Nisa? Apa? Ya, nggak boleh lah. Kenapa? Mayat itu jenazah ketika dikuburkan itu harus ditempelkan ke kiblat, ya. Kiblat, wajahnya dibuka, ya. Itu hidayah. Ya bisa, karena dia harus. Pegang itu. Nah, harus ya. Kalau misalnya lupa, kali lagi dibuka, ya. Dibuka. Apa ya? Tinggal itu lah. Ya. Dibuka kan? Ini pas buka, cukup ditarik baik. Ini dibuka, tempelkan sudah. Terus kamu kantongin luar, buka. Ya. Kamu kantongin film horor, tak ada tali pocong misalnya. Ya, kami pakai. Nggak usah, ya. Nggak boleh. Oke, paham ya? Nah, selanjutnya sudah kita selesai urusan untuk pengurusan jenazah 6A, 6B, aliyah B, terutama kelas 5A semuanya yang kemarin belum sempat belajar mandi jenazah, ya kita langsung ke bagian lengkap ini apa? Salah satunya. Apa lagi? Apa? Nah ya, ini ya kemarin sudah jelaskan juga ya. Ketika jenazah itu ada korban kecelakaan, ketika dikuburkan, cak mana yang anggota badannya yang lepas, anggota tangannya lepas, itu ikut dikuburkan juga nah. Ya, ikut dikuburkan juga, dan juga dimandikan juga tuh. Ya, tapi nanti ada beberapa pandangan ulama. Kita jelaskan di kelas masing-masing, ya. Paham ya? Ya, itu cuma di apa? Hilang, bisa. Oke, paham ya? Oke, dulu ya. Oke, semuanya yang ngobrol, yang lain silakan masuk ke depan. Sudah selesai kita hari ini. Kemarin kita simulasi mandikan jenazah di kelas 6 sudah 2 kali. Hari ini praktek langsung mandikan jenazah dan sekaligus mengkafani jenazah langsung. Ya, untuk mensolati kaki kita bisa belajar mensolati. Cak mana kalau jenazah laki-laki itu posisi imam di sebelah mana? Apakah di bagian leher atau bagian pinggang? Ya, posisi berdirinya imam lagi dijelasin. Ya, paham ya semuanya? Ya, waktu pas jam 10.55, 5 menit lagi kalian ganti jam. Ya, cukup. Ya, lagi kita lanjut lagi lah ya. Cukup sampai di sini dulu pembelajaran ibadah kemasyarakatan kita. Mudah-mudahan ini jadi pembelajaran sekaligus ilmu. Kenapa saya bilang ilmu? Karena Ustaz sendiri masih ingat waktu dulu kelas 4 SD Ustaz diajari cara mengkafani jenazah dan mandikan jenazah. Alhamdulillah sampai sekarang masih ingat cara-cara yang diajari sama guru Ustaz itu. Ya, makanya tadi jangan lupa kayak pernah disampaikan Pak Warko, jangan lupa nak sebelum kalian memulai belajar, jangan lupa kirimkan Al-Fatihah untuk orang tua kalian, terutama guru-guru kalian supaya ilmu ini jadi berkah selamanya. Ilmu yang pernah kita lupa kita bisa ingat lagi. Ilmu yang masih kita ingat, ingatannya masih kuat, dan ingatannya masih kuat
itu insya Allah mudah-mudahan ilmu itu jadi bermanfaat terutama untuk kita baik sama wong lain kan anak. Setelah